Halo semuanya, berkah dalam perkenalkan. Di sini saya Rafael Lisnumurti dengan nomor induk 246120100032, mahasiswa dari STIE Gentiaras Prodi Manajemen kelas malam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan tentang perilaku konstitusional warga negara Indonesia. Oke, untuk itu saya mohon untuk yang lain semoga bisa mengikuti segala penjelasan dari saya. Baik, pada topik perilaku konstitusional warga negara ini akan dipaparkan menjadi konstitusi, konstitusionalisme, dan konstitusionalitas. Baik, pada slide pertama ini menjelaskan tentang konstitusi. Konstitusi adalah suatu dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi. Itu menurut Asidiki tahun 2008. Jadi konstitusi itu berisi terkait dengan aturan-aturan dasar yang ada dalam suatu organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi itu seperti organisasi mahasiswa, perkumpulan masyarakat, serikat buruh, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, hingga sampai perkumpulan sosial ke tingkat dunia seperti ASEAN, PBB, dan juga suatu negara. Lalu konstitusi berdasarkan sifat dibagi menjadi dua, yaitu bersifat naskah atau written constitution dan juga bersifat tidak naskah atau unwritten constitution. Konstitusi bersifat naskah artinya konstitusi itu tertulis dalam suatu naskah. Jadi ada dasar-dasar hukum yang tertulis. Sedangkan konstitusi yang tidak tertulis yaitu konstitusi yang tidak ada salinan naskahnya, seperti negara Inggris. Kerajaan Inggris tidak memiliki konstitusi yang termuat dalam suatu dokumen atau konstitusi bernaskah. Konstitusi Inggris itu himpunan hukum dan prinsip-prinsip yang diwujudkan dalam bentuk tertulis dalam undang-undang, keputusan pengadilan, dan perjanjian. Jadi walaupun Inggris tidak memiliki konstitusi tertulis, Inggris pun disebut sebagai suatu negara. Konstitusi juga dapat diartikan secara luas dan juga secara sempit. Yang pertama, konstitusi dalam arti luas meliputi hukum dasar tertulis dan juga tidak tertulis, seperti yang telah dibahas pada slide sebelumnya, written constitution dan unwritten constitution. Lalu yang kedua adalah konstitusi dalam arti sempit, adalah hukum dasar yang tertulis seperti Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia sendiri memiliki suatu konstitusi, yaitu UUD 1945, dan juga bisa disebut konstitusi yang bersifat naskah atau tertulis karena tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu kemudian ada hierarki perundang-undangan di Indonesia sendiri. Yang pertama atau yang paling utama adalah UUD 1945, lalu kemudian kedua adalah ketetapan MPR, ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang atau UU Perpu, lalu keempat adalah peraturan pemerintah atau disebut PP, kelima adalah peraturan presiden atau Perpres, lalu keenam adalah peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi, lalu yang ketujuh adalah peraturan daerah kabupaten atau kota atau disebut juga Perda kabupaten atau kota.
Jadi yang nomor satu itu adalah puncak tertinggi dari konstitusi Indonesia sendiri. Jadi ketika ingin membuat ketetapan MPR, undang-undang, PP, Perpres, dan lain sebagainya, itu harus berlandaskan dengan UUD 1945 yang memiliki puncak konstitusi di negara Indonesia sendiri. Oke, berikutnya adalah konstitusionalisme. Menurut Carl J. Friedrich dalam Miriam Budiarjo tahun 2008 menyatakan konstitusionalisme mengandung gagasan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwasannya kekuasaan yang diselenggarakan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Jadi di sini yang dimaksudkan adalah untuk membatasi sang pemegang kuasa atau penyelenggara pemerintah, di mana dia ataupun mereka harus ada batasannya, karena ketika tidak ada batasannya akan bisa menjadi yang namanya penyelewengan atau penyalahgunaan, atau mungkin karena terlalu berkuasa mereka akan melewati batas-batasannya dalam menyelenggarakan pemerintahan. Konstitusionalisme merupakan turunan dari konstitusi, akan tetapi konstitusi sendiri belum tentu memiliki kepahaman tentang konstitusionalisme. Konstitusi yang mengandung paham konstitusionalisme adalah konstitusi yang isinya membatasi kekuasaan pemerintah. Jadi ini lebih baik jika suatu konstitusi itu ada paham konstitusionalisme. Jadi tidak ada penyelenggara negara yang melewati batasan-batasannya sehingga menimbulkan istilah otoriter atau sewenang-wenang dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan ataupun negara. Menurut Laica Marzuki tahun 2010, pemberlakuan paham konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar antara lain dengan cara mengadopsi yang pertama adalah sistem separation of power atau distribution of power yang disertai check and balance. Yang kedua, sistem kekuasaan peradilan yang merdeka dan mandiri, utamanya lebih memberdayakan peradilan administrasi. Lalu yang ketiga adalah pengakuan hak-hak sipil dan politik warga, utamanya yang berkaitan dengan pemilihan umum dan pemilu kada. Lalu keempat, pembatasan masa jabatan-jabatan publik dalam negara. Kelima, memberikan kewenangan pengaduan konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi atau sering disebut judicial review. Indonesia sendiri menganut sistem separation of power atau sistem pembagian kekuasaan yang dan juga dikenal sebagai trias politika, meliputi legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif. Dan dalam pelaksanaannya pun disertai dengan check and balance. Tujuannya adalah menjamin bahwa masing-masing kekuasaan tidak melampaui batas dan kekuasaannya, lalu menciptakan penyelenggaraan negara yang jauh dari kesewenang-wenangan dan akuntabel, lalu kemudian mewujudkan yang namanya demokrasi. Konstitusionalitas dalam Black Law Dictionary diartikan sebagai konsisten dengan konstitusi, disahkan oleh konstitusi, tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau hukum dasar negara, tergantung pada sebuah konstitusi atau dijamin
atau diatur oleh konstitusi. Jadi konstitusionalitas ini berkaitan dengan kedudukan UUD 1945 sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi di negara. Jadi tidak ada hukum yang lebih tinggi daripada UUD 1945. Ada yang namanya Perpu, Perpres, Tap MPR ataupun Perda. Itu tingkatannya itu di bawah UUD 1945. Jadi ketika ingin membuat peraturan dalam menyelenggarakan negara itu berasaskan dengan UUD 1945. Pengujian konstitusional atau judicial review undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan kepada MK atau Mahkamah Konstitusi. Jadi itu sudah diatur dalam pasal 24C ayat 1 UUD tahun 1945 yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Lalu siapa saja yang dapat mengajukan judicial review ke MK? Yang pertama adalah perorangan warga negara Indonesia. Jadi semua orang Indonesia yang memiliki warga negaraan Indonesia itu dapat mengajukan judicial review. Lalu kedua adalah kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Jadi sekelompok orang atau sekelompok komunitas pun bisa mengajukan judicial review. Lalu ketiga adalah badan hukum publik atau privat atau lembaga negara. Lalu berikutnya adalah sumber tentang budaya sadar berkonstitusi warga negara. Prinsip yang timbul adalah setiap tindakan, perbuatan, dan atau aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh konstitusi tidak boleh bertentangan dengan basic right dan konstitusi itu sendiri menurut Sukriyono 2016. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan basic right? Basic right adalah hak-hak dasar seorang warga negara Indonesia atau disebut juga hak asasi manusia atau HAM. Di situ kita hak asasi manusia sebagai WNI atau warga negara Indonesia itu sudah diatur dalam UUD. Jadi konstitusi itu atau prinsipnya tindakan itu tidak boleh menyimpang ataupun menyalahgunakan. Secara historis konstitusi kita ataupun UUD 1945 itu sudah muncul atau sudah tercipta sejak zaman kemerdekaan, itu pada sidang kedua BPUPKI tanggal 17 Juli 1945 itu sudah merumuskan atau mencetuskan yang namanya konstitusi atau sekarang di negara kita disebut dengan UUD 1945. Lalu kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 rancangan-rancangan itu disetujui dalam sidang PPKI yang sekarang sudah kita kenal sebagai UUD 1945 yang sudah diamandemen sebelumnya. Lalu kemudian secara sosiologis politis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi bangsa dan negara Indonesia, adalah aturan hukum tertinggi yang keberadaannya dilandasi legitimasi kedaulatan rakyat dan negara hukum, dipandang sebagai bentuk kesepakatan bersama atau general agreement
seluruh rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan. Jadi UUD 1945 itu juga merupakan kesepakatan dari seluruh rakyat, di mana semua orang pasti memiliki gagasan-gagasan yang berbeda. Akan tetapi di satu momen itu gagasan-gagasan itu dijadikan satu sebagai konstitusi Indonesia, atau disebut juga UUD 1945, konstitusi yang tertulis. Maka dari itu, agar setiap lembaga dan segenap warga negara dapat melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD 1945, diperlukan adanya budaya sadar berkonstitusi. Itu menurut Jimmy Asidiki 2008. Kesadaran berkonstitusi yaitu seseorang yang bersikap, berperilaku, dan bertindak dalam berbangsa dan bernegara mencerminkan nilai-nilai yang dimuat dalam konstitusi atau UUD 1945. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik sudah selayaknya dan sepatutnya itu harus sadar akan konstitusi, atau disebut juga kesadaran berkonstitusi, di mana kita menjalani kehidupan kita, di mana kita bersikap baik itu sebagai penyelenggara pemerintah ataupun negara ataupun rakyat biasa. Kita harus menjunjung tinggi konstitusi yang ada. Kita tidak boleh melanggar konstitusi yang sudah tertulis itu. Perlunya perilaku konstitusional warga negara. Dalam budaya berkonstitusi juga terkandung maksud ketaatan kepada aturan hukum sebagai aturan main atau rule of game dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu kemudian Aristoteles, bagaimana dikutip Winarno tahun 2018, menyatakan bahwa warga negara adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang-orang yang bisa berperan sebagai orang yang diperintah dan atau orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah. Dalam hal ini, yang memiliki peran penting dan peran strategis untuk menyadarkan berkonstitusi adalah instansi pendidikan, di mana dalam baik itu pendidikan formal maupun informal. Berikut ini merupakan contoh-contoh perilaku konstitusional, yaitu yang pertama, MPR mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan wakilnya. Lalu kedua, presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Poin ketiga, DPR membentuk undang-undang, membahas rancangan undang-undang bersama dengan presiden. DPD mengajukan rancangan undang-undang tentang otonomi daerah, hubungan antar pusat dan daerah. KPU menyelenggarakan pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lalu kemudian MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Mahkamah Konstitusi memutuskan pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilihan pemilu. Lalu berikutnya contoh-contoh perilaku inkonstitusional atau disebut juga yang menyeleweng dari konstitusional, yaitu MPR mengangkat dan menetapkan presiden dan wakil presiden. Presiden membubarkan MPR dan DPR. DPR memberhentikan menteri-menteri. Mahkamah Agung memutus penyelesaian perkara pemilu. Mahkamah Konstitusi memberhentikan presiden
dan wakil presiden. Pentingnya perilaku konstitusional warga negara. Konstitusi diharapkan bisa hidup dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, atau dengan kata lain, konstitusi benar-benar ditaati dan dijalankan oleh segenap penyelenggara negara dan warga negara. Menurut Ramlan Surbakti tahun 2014 menegaskan kedudukan konstitusi, yaitu pertama adalah konstitusi merupakan akta kelahiran suatu negara atau the birth certificate of a nation state. Kedua, konstitusi merupakan hukum dasar atau sumber hukum yang menjadi acuan segala produk perundang-undangan, atau all law is derived from the constitution. Ketiga, konstitusi memuat bagaimana preskripsi atau tujuan dari berdirinya suatu negara. Dalam bahasa filsafat politik disebut bagaimana pengandaian cita-cita dari rezim terbaik atau masyarakat terbaik yang hendak dicapai oleh suatu negara, bangsa, atau the prescription for a good society or the best regime. Keempat, konstitusi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan negara. Kelima, konstitusi adalah kontrak politik antar warga negara atau a political contract among citizens. Baik, cukup sekian pemaparan ataupun presentasi terkait dengan topik perilaku konstitusional warga negara. Dari poin-poin yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa konstitusi negara sebagai aturan dasar penyelenggaraan bernegara ada yang bersifat naskah dan bersifat tidak naskah, atau dalam istilahnya yang bernaskah itu written constitution dan tidak bernaskah itu disebut unwritten constitution. Lalu kemudian di Indonesia sendiri konstitusinya adalah UUD 1945 yang bersifat konstitusi naskah atau written constitution yang memiliki kedudukan sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi yang ada. Lalu kemudian konstitusionalisme adalah suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang atau otoriter. Ketika seorang individu memiliki kekuasaan yang lebih, itu bisa mengakibatkan pribadi tersebut melakukan sewenang-wenang. Lalu kemudian konstitusi mengandung paham konstitusionalisme, yaitu konstitusi yang isinya membatasi kekuasaan pemerintah dan memberi jaminan hak-hak warga negara. Konstitusi itu mengikat segenap lembaga negara dan seluruh warga negara agar setiap lembaga dan segenap warga negara dapat melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD 1945. Diperlukan adanya budaya sadar berkonstitusi. Jadi budaya berkonstitusi terkandung maksud ketaatan kepada aturan hukum sebagai aturan main atau rule of game dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, warga negara perlu memiliki dan menjalankan perilaku konstitusional, yakni berperilaku yang sesuai dengan atau tidak bertentangan dengan konstitusi UUD 1945. Demikian yang bisa saya paparkan ataupun yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih atas perhatian saudara sekalian.